Selamat datang kembali di channel Om Bayu Putra. Jadi kita melanjutkan materi cara membuat EduBlog pada part 2 kemarin, dan sekarang kita lanjut ke part 3-nya, yaitu membuat postingan dan nanti akan membuat kelas EduBlog-nya lagi. Jadi untuk postingan kita buat di sini ada tulisannya post. Nah, di post inilah klik add new post. Setelah itu di sini dibuat judulnya. Contoh di sini adalah materi sistem. Nah, pada materi ekosistem ini adalah judulnya. Setelah itu isinya bisa Bapak Ibu isi. Saya buat nih hanya contoh saja. Contoh ekosistem biotik dan abiotik. Nah, setelah ini diisi, baru Bapak Ibu silahkan publish ini. Publish ini artinya dia akan ditampilkan pada EduBlog kita. Nah, setelah itu bagian ke bawah ini ada bagian kategori. Nanti postingan ini mau masuk ke kategori apa? Apakah dia masuk ke dalam tulisan saja atau nanti dia masuk ke dalam modul? Kalau ini saya buat ke dalam tulisan saja sebagai contoh. Setelah itu baru kita publish. Tunggu dulu. Nah, setelah selesai, mari kita cek caranya. Klik di tulisan membuat belajar membuat edu ini nanti. Baru visit site ini, klik kanan, open link in new type. Kita lihat. Nah, begini bentuknya. Nah, setelah itu materi tadi ada di sini. Materi tadi ada di sini. Setelah itu dia juga akan masuk ke bagian menu tulisan. Karena kita tadi membuatnya sebenarnya khususnya hanya untuk menu tulisan. Setelah itu di menu utama pun dia akan tampil sebagai postingan umum. Jadi postingan umum dia ada, yang di dalam menu pun dia ada. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau mentautkan link, gambar, ataupun memasukkan gambar ataupun video ke dalam postingan kita? Kita coba lagi yang baru, add new. Setelah itu kita buat di sini contoh ulangan semester. Nah, setelah itu kerjakanlah ulangan semester berikut ini dengan cara mengklik link di bawah ini. Baru dibuat tebal-tebal, kliklah untuk mengerjakan ulangan semester, klik link ini. Nah, setelah itu link ini nanti kita akan tulisan ini akan kita linkkan dengan soalnya. Soalnya saya coba buka dari bank soal saya.
Jadi bank soal yang sudah saya buat ini menggunakan Google Form. Jadi soal yang saya gunakan di sini untuk ulangan semester menggunakan Google Form. Nah, Google Formnya ini sebagai contoh saja, saya klik ini. Nah, ketika kita sudah membuat soal online menggunakan Google Form seperti ini, jadi yang dikopikan itu adalah linknya. Nah, link ini, URL ini, kita kopikan saja ini. Setelah itu baru kita masukkan ke tulisan ini, kita blok tulisan ini. Bentar. Nah, sudah diblok, baru diklik tanda rantai ini. Setelah itu paste di sini. Setelah itu apply. Nah, ketika kita sudah apply tadi, link ini sudah sudah menautkan ke Google Form yang di sini. Nah, caranya kita edit dulu di sini. Di sini kita klik open link new type. Nah, kenapa ini mesti diconteng? Supaya nanti pada saat siswa mengklik ini, nanti dia akan terbuka di halaman berikutnya, bukan di halaman ini juga. Nah, sebagai contoh supaya tidak bingung, sudah ini dilingkan, kita update dulu. Setelah diupdate, kita cek. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita klik, nanti dia akan masuk ke bagian ini. Sebagai contoh, kita klik saja. Nah, dia akan membuka yang baru. Nah, jadi siswa tinggal mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di Google Form itu cukup mengklik link ini saja. Perlu diingat kalau misalkan link ini tadi tidak tidak diconteng ini, dia akan membukanya di sini juga, tidak membuka ke bagian link new type-nya ini. Jadi dia tetap di sini supaya dia tetap bisa dipindahkan ke ke halaman berikutnya, ini mesti diconteng. Setelah itu update. Mari kita coba memposting video. Jadi video ataupun gambar. Nah, sekarang kalau link kalau link tadi kan caranya seperti ini. Bagaimana kalau video? Kita buat lagi add new. Setelah itu kita buat di sini video pembelajaran. Nah, setelah itu tinggal kita klik ini, add media. Kita klik add medianya. Setelah itu, kalau kita punya video, file video yang sudah ada di dalam laptop kita tinggal klik yang ini, select file. Tetapi kalau kita tidak ada video di laptop kita, kalau kita ingin mentautkan atau mengambil video dari YouTube, kita klik URL-nya saja. Nah, yang saya contohkan ini yang diambil dari YouTube saja. Saya akan buka YouTube dulu. Ambil promosi ini Bapak Ibu. Jangan lupa di-subscribe YouTube channel saya. Nah, di sini yang saya linkkan yang ini. Misalkan kita buka begini, ini ternyata video yang ingin kita linkkan. Jadi yang cukup kita ambil itu bagian atasnya saja. Kita ambil yang atas ini URL-nya, kita copy. Nah, setelah ini di copy,
baru dimasukkan ke link ini tadi. Hati-hati jangan sampai double HTTP-nya, kita hapus yang di belakangnya. Nah, setelah itu dia akan muncul sendiri Bapak Ibu. Nah, setelah dia muncul baru kita klik insert nanti. Nah, di sini ada insert in post. Kita klik. Tunggu. Nah, videonya akan muncul seperti ini, tinggal kita publish. Tapi jangan lupa pilih mau di mana menaruhnya. Tadi video kita klik di video, setelah itu kita publish. Nah, setelah dipublish, mari kita cek hasilnya seperti apa. Ini dia. Nah, jadi linknya sudah, apakah bisa diputar di sini? Bisa, kita coba. Nah, kalau dia di-linkkan tergantung dari koneksi internet saja. Ini cara video. Yang terakhir, gambar. Bagaimana cara gambar? Sama saja kurang lebih seperti video tadi. Gambar kita masukkan ini. Misalkan semua peserta didik perhatikan gambar berikut nih. Nah, gambarnya kita masukkan saja. Nah, gambar itu sama seperti video tadi. Kalau misalkan gambar sudah ada, tinggal di dalam laptop kita di filenya, tinggal kita klik select file. Kalau tidak ada ya pakai URL. Nah, sekarang bagaimana kalau di file laptop kita lihat. Contoh misalkan di sini saya ambil gambar ini saja. Gambar nyamuk ini ya. Nah, setelah itu gambarnya sudah terconteng di sini, tinggal kita insert in post. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Jangan lupa ini mau dimasukkan di bagian mana? Saya masukkan di bagian tulisan. Setelah itu di publish. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mohon maaf lambat koneksi internetnya Bapak Ibu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi untuk membuat tulisan, untuk memasukkan link, memasukkan gambar dan memasukkan video, jadi caranya seperti itu tadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak ada yang terlewatkan pembahasan kita. Bagaimana kalau ingin melihat semua hasil postingan itu ada di All Post. Kita klik All Post. Nah, di sini ada semua postingan-postingan yang sudah kita buat tadi. Video sudah ada, gambar sudah ada, ulangan semester sudah ada, materi ekosistem sudah ada. Kalau ingin kita perbaiki atau diedit lagi, tinggal diklik edit ini di masing-masing postingan yang ingin kita perbaiki atau kita edit. Nah, demikian untuk mengisi postingannya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Ini adalah tahap terakhir. Bagaimana untuk membuat kelas EduBlog-nya yang sesungguhnya. Jadi yang kita buat ini hanya semacam blok induknya. Bagaimana kita membuat sub-blognya, yaitu dengan cara klik dashboard. Setelah itu klik My Sheet. Nah, setelah itu baru kita buat
add new. Nah, posisi membuat ini kembali sama seperti kita membuat blok awal. Karena kita ingin membuat blok kelas. Nah, jadi seperti apa kita buat di sini, saya contohkan di sini pembelajaran atau materi saja. Materi IPA kelas 9A. Setelah itu di sini URL-nya harus huruf kecil semua. Kelas 9A. Setelah itu klik agree. Klik juga saya bukan robot ini. Nah, kita disuruh diminta mengisi pertanyaan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf ini sedikit lama. Saya pause dulu Bapak Ibu, menghemat durasi. Oke, kalau ini sudah diconteng saya bukan robot. Setelah itu create a book. Caranya, nah di sini namanya sudah ada, kita ganti saja di sini, kita tambah A lagi. Karena saya sudah pernah menggunakan nama ini, jadi dia tidak bisa dua kali. Kita buat saja lagi. Nah, ini adalah blok kelas. Jadi blok kelas ini di bawah dari blok yang kita buat awal tadi. Jadi ini adalah subnya. Nah, sub inilah yang nanti akan dikelola oleh kelas. Nah, bagaimana caranya? Selanjutnya kita klik lagi My Class. Setelah itu create a class. Setelah itu kita klik conteng ini. Setelah itu siapa adminnya, gurunya. Kita conteng saja di sini. Setelah itu save. Nah, kalau kelas sudah siap, tinggal kita setting untuk siswanya. Kira-kira siswa yang ada di dalam 9A ini siapa saja? Kita buat di sini ada create student block. Jadi kita buat blok siswanya. Nah, klik plus ini, add new student block. Di sini kita buat siapa namanya, misalkan saya contohkan Budi. Email di sini boleh dikosongkan untuk yang siswa. Passwordnya kita masukkan 123456778. Setelah itu namanya URL-nya lagi di sini Budi. Nah, setelah itu di sini blok little-nya buat saja blok Budi. Setelah itu baru create blok. Nah, bloknya juga eksis namanya Budi ini. Harus kita ganti Budi oke. Budi oke. Budi oke. Kalau merah seperti ini berarti sudah terlalu eksis nama si Budi ini. Jadi mesti kita tambah icon belakangnya lagi. Oke, ini proses pembuatannya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita cek. Ini adalah blok punya si Budi nantinya. Nah, coba kita lihat bagaimana tampilan blok kelas kita. Nah, masih putih seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Setelah itu kita ganti temanya. Supaya tidak putih seperti itu, temanya kita ganti.
Cara mengganti tema sama seperti yang kita lakukan kemarin. Saya ambil ini saja contohnya. Kita aktifkan, klik aktif. Tunggu dulu. Oke, kalau sudah kita cek ini, kita klik reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah blok kelas 9A. Nah, kok tadi sudah membuat siswanya tidak tampil ya di bagian blok kelas karena belum ditampilkan. Cara menampilkannya, klik widget. Setelah itu di sini ada kelas blok. Nah, kelas blok inilah yang akan kita taruh di sini. Terserah posisinya mau di mana. Ini saya buat di paling atas. Setelah itu tunggu dia nge-save, baru kita cek lagi di sini, di reload lagi. Nah, di sini sudah ada blok punya si Budi. Nah, jadi Budi sudah punya blok sendiri. Jadi intinya begini Bapak Ibu, bahwa blok utama itu adalah blok yang pertama kali kita buat. Blok kedua itu adalah subnya, yaitu blok kelas ini. Setelah itu siswa pun memiliki blok masing-masing. Jadi ini blok siswa. Jadi siswa numpangnya di blok kelas numpangnya di blok utama. Jadi ada sub-sub sub-sub bloknya. Nah, hanya saja maksimalnya untuk jumlah siswa ini dalam satu kelas itu sebenarnya dia bisa 200-an siswa. Cuman untuk lebih optimal itu dalam satu blok kelas hanya mampu optimalnya 35 siswa. Jadi silahkan Bapak Ibu menambahkan siswanya tadi, my class tadi sama seperti awal tadi, itu untuk menambahkan jumlah siswanya. Contoh lagi saya buat di sini create student, kita buat lagi Bapak Ibu. Habis itu add new, contoh lagi di sini misalkan Andre, emailnya dikosongkan, passwordnya sama. Setelah itu URL-nya Andre, blognya kita buat blog Andre, baru di create blog. Ternyata Andre eksis juga, kita tambah E-nya 2. Tambah E-nya 2. Create blog. Masih tidak bisa, kita ganti lagi. Di sini Andre oke. Andre oke. Blog Andre oke. Create blog. Nah, ini bisa. Kita tunggu. Selesai. Oke, kita cek lagi hasilnya seperti apa. Di sini kan hanya si Budi nih. Sekarang setelah ditambah Andre, jadi E-nya seperti apa tampilannya. Nah, di sini si Andre juga masuk. Nah, bagaimana si Andre bisa masuk? Nanti dia untuk kelola blognya sendiri, tinggal kita berikan username dan passwordnya tadi. Nah, ini blognya si Andre. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sudah membagikan username dengan passwordnya tadi? Nah, ini kan ini punya si Andre, ini punya si Budi. Username dan password mereka ini sudah kita berikan ke punya siswa ini sudah kita berikan untuk siswanya. Bagaimana cara siswa untuk masuk? Mereka langsung ketikkan nama dari URL-nya. Nah, ini kan nama URL-nya budiokeedublog.org. Tinggal kita klik.
budi.oke.edublog.org. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi si Budi tinggal mengedit, mengganti tema, menyusunnya si Budi sendiri. Nah, sekarang ini lupa dikeluarkan tadi punya si Budi. Sebentar kita keluarkan dulu biar terlihat dari proses awal check-in-nya si Budi. Kita logout-an dulu. Nah, kalau si Budi tadi itu masuk pertama kali, contoh, ini ceritanya si Budi baru pertama kali masuk, mengetik namanya budi.oke.edublog.org. Lihat, maka akan ada tampilan seperti ini. Tinggal login di atas ini. Nah, Budi langsung memasukkan namanya. Budi, oke. Passwordnya 123456778. Si Budi sudah bisa login sendiri di blog punya si Budi sendiri, dan si Budi juga bisa mengganti tema, membuat postingan, mengumpulkan tugas-tugasnya, dan menata EduBlog punya si Budi sendiri. Sebagai contoh di sini saya contohkan punya si Budi tema. Budi ceritanya ini mau ganti tema. Jadi saya sekarang mencontohkan menjadi si Budi. Si Budi lagi mau pilih tema sebagai contoh, misalkan Budi maunya yang ini. Diaktifkan saja. Sudah, kita cek bagaimana hasil blog punya si Budi tadi, murid kita tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Putih. Kita ganti saja, cari yang yang cerah. Nah, ini saja kita ganti. Karena ini tidak terlihat bedanya. Oke, kita cek bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah blog punya si Budi. Ini punya dia. Blog Budi Oke. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu. Kesimpulan akhirnya dari EduBlog ini adalah blog utama itu adalah blog punya guru. Nah, guru mata pelajaran yang awal dibuat pada sesi 1 dan 2. Itu adalah blog punya guru. Setelah itu tadi kita membuat lagi yang namanya subblog, yaitu blog punya kelas. Inilah blog kelasnya. Setelah itu, blog kelas juga akan punya lagi sub lagi di bawahnya, yaitu blog siswa. Nah, jadi silahkan siswanya berkreasi sendiri terhadap blognya. Setelah itu nanti kalau ada tugas-tugas, guru tinggal memberikan postingan dari blog guru langsung masuk ke blog kelas. Setelah itu siswa nanti akan melihatnya dan mengumpulkan tugas-tugasnya di blog siswa lalu mentautkannya ke blog kelas dan blog guru. Demikian materi EduBlog ini dari part 1, 2, dan 3. Semoga bisa membantu untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan komen
channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik tombol subscribe-nya, itu akan membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk berbagi video-video selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Selamat siang.